Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2022 dari kelas B dengan NIM H0122033. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah Kurikulum Material and Development yang diampu oleh Bapak Ahmad Junaidi SPD MPD, dan sekaligus video ini dibuat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Kurikulum Material and Development tersebut. Nah, di mana di mata kuliah ini lebih banyak membahas tentang kurikulum dari baik itu dari kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, kemudian modul ajar. Nah, jadi kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir perjalanan belajar murid yang bersifat kompleks dan multidimensi. Kurikulum juga dapat diibaratkan dengan jantungnya pendidikan. Mungkin di antara teman-teman sekalian banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kurikulum itu terus berubah-ubah? Nah, jadi jawabannya itu karena adanya perkembangan zaman dan dunia berkembang dengan begitu pesat, sehingga kurikulum juga harus mengikuti perkembangan zaman yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ataupun kebutuhan mahasiswa. Nah, kemudian ada yang namanya kurikulum 2013 atau yang biasa disebut dengan K13. Nah, jadi K13 ini adalah kurikulum yang berlaku atau ditetapkan di Indonesia sejak tahun 2013 yang menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, jadi kurikulum 2013 ini berfokus pada pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan secara terintegrasi melalui pendekatan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan autentik. Nah, tujuan utama dari kurikulum 2013 ini adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, setelah kurikulum 2013 muncullah kurikulum Merdeka yang ditetapkan atau yang digunakan pada tahun 2021 sampai sekarang. Nah, kurikulum Merdeka ini adalah sebuah pendekatan kurikulum yang memberikan keleluasan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini ada beberapa struktur. Yang pertama yaitu adalah program intrakurikuler, yang kedua program ekstrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Jadi program intrakurikuler ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Nah, di sini biasanya berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya. Kemudian program ekstrakurikuler. Nah, di sini program ekstrakurikuler ini bertujuan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, yang dimana profil pelajar Pancasila ini terbagi dalam beberapa bentuk seperti pramuka, olahraga, seni, bela diri, PMR, dan lain sebagainya. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah sebuah pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila yang melalui beberapa tema yang telah ditetapkan seperti gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membawa NKRI, dan kewirausahaan. Kemudian asesmen pada kurikulum Merdeka. Nah, jadi asesmen yang digunakan pada kurikulum Merdeka ini yaitu penilaian menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu sudah tidak dalam berbentuk angka, namun hanya penggolongan-penggolongan tertentu berdasarkan klasifikasinya, sehingga nanti bisa dilakukan perbaikan pembelajaran. Nah, kemudian perangkat ajar yang ada di kurikulum Merdeka.
Di sini guru ataupun tenaga pendidik memiliki keleluasan untuk memilih dan memberikan perangkat ajar kepada murid selama itu masih ada dalam prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Misalnya, modul ajar, modul proyek, buku non-teks, video, media cetak dan digital atau yang lain semacamnya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang modul ajar. Nah, modul ajar ini merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran, yaitu sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, komponen yang biasa ada dalam modul ajar yaitu fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, model belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, dan pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Namun komponen-komponen tersebut bukanlah komponen wajib yang harus ada dalam modul ajar. Karena sejatinya hanya ada 3 komponen yang wajib atau yang harus ada dalam sebuah modul ajar. Yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, kemudian yang ketiga yaitu asesmen. Nah, jadi ketiga komponen ini adalah komponen wajib atau komponen yang harus ada pada sebuah modul ajar. Oke, sekian penjelasan atau sekian penjelasan tentang rangkuman materi dari mata kuliah kurikulum material and development. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.